Inilah yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Saya katakan sudah 100 hari, mbok sadar, mbok bersihkan diri. Ya kan, hal koruptor-koruptor yang kau curi, mbok kembaliin untuk rakyat. Kalau malu-malu nanti kita cari cara yang nggak malu. Nah, inilah pemirsa yang disampaikan tentunya beberapa catatan-catatan penting, teguran-teguran sangat tegas yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada para koruptor yang diminta untuk segera sadar. Ada juga pernyataan, saya mau mendekati dengan baik ya. Saya katakan sudah 100 hari, mbok sadar, mbok bersihkan diri ya kan. Hal koruptor-koruptor yang kau cari itu adalah uang rakyat. Tadi juga disampaikan mengenai cara-cara yang akan ditempuh. Dan kalaupun koruptor lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika. Ini yang disampaikan pada 31 Agustus 2024 di Rapimnas Gerindra. Setidaknya ada 2 peristiwa yang berhasil kita tangkap di mana Presiden Prabowo Subianto kembali mengingatkan para koruptor untuk sadar dan mengembalikan apa yang menjadi hak rakyat, Mas Andi. Mungkinkah ini hanya akan menjadi gertakan semata atau betul-betul menjadi suatu aksi nyata? Begini, Pak Prabowo itu adalah seorang militer, seorang kesatria, dan sangat mencintai rakyatnya. Kalau yang tadi pertama itu kan itu soft approachment. Ya. Yang keduanya itu ya sudah hard approachment. Okay. Artinya begini, mbok ya, ini kan ke bahasa Jawa, bahasa halus gitu. Coba kamu kembalikan. Tapi itu juga tidak akan menghilangkan aspek dari pidananya karena kan korupsi. Itu tidak bisa lah ya. Tapi mungkin ya ada pembicaraan-pembicaraan karena willingness dia untuk mengembalikan itu. Ya. Tapi yang jelas beliau ini sangat menegakkan korupsi itu. Artinya harus diberantas. Bayangkan ya, kenapa pemangkasan anggaran itu beliau tuh sampai secara detail sampai tingkatan yang ke-9. Tingkatan ke-9 itu yang sudah berinci. Nanti si A pergi kemana, si B pergi kemana, kayak begitu. Itu detail, 44 ya? Triliun untuk perjalanan dinas, ATK 44 triliun. Ini banyak sumber dari korupsi itu banyak. Kalau dalam internal ya birokrasi ini, kementerian dan sebagainya. Maka kan selalu diwanti-wanti beliau, ya kan? Kalau kalian tidak bisa membersihkan diri ya nanti rakyat akan membersihkan dan saya lah sebagai presiden akan membersihkan Anda. Kan begitu. Nah, sadarlah untuk itu ya bahwasanya ini presiden kita ini merupakan presiden yang selalu dan mementingkan rakyat, apa yang dia katakan, apa yang dia ucapkan adalah janjinya. Jadi peringatan ini sudah hard level. Nextnya akan apa? Akan ada peringatan di atas hard level lagi atau sudah aksi? Kalau saya katakan ini sudah hard level, tinggal tindakan actionnya. Ya. Jadi ini kalau ibarat SP udah terakhir banget nih Mas. Ya ini sudah mau masuk, udah SP3, udah masuk SP3. Kalau SP3-nya ini ya sudah sikat aja. Jadi akan menjadi aksi nyata ya. Kita bisa gini, tidak boleh ada namanya ya hanky-panky dengan koruptor. Siapapun itu. Secara tegas Pak Prabowo sudah mengatakan itu, maka semua jajarannya baik kementerian, birokrasi dan sebagainya ya harus ikuti aturan beliau. Baik, Mas Hari, sudah 100 hari, lebih. Itu lebih ya, itu yang disampaikan Pak Prabowo. Artinya itu tadi, ini sudah peringatan terakhir ya, ini nanti berikutnya akan saya tindak betul ya, itukah yang disampaikan Pak Prabowo? Ya ini hanya sebatas narasi kata-kata ya, tapi kita sebagai publik gitu ya, sebagai bagian dari publik masih belum melihat tindakan yang lebih keras lagi. Boleh lah itu dikatakanlah SP3 gitu. Tapi kapan dikeluarkan oknum-oknum yang dikatakan bermain hanky-panky misalkan. Oleh karena itu, sekali lagi, pidato adalah pidato. Apakah retorikanya seperti retorika, tapi rakyat menunggu. Kasihan nih rakyat kita, apalagi pegawai-pegawai yang sekarang ini dirumahkan gitu ya. Butuh ketegasan seorang pemimpin. Jangan hanya sikat di bawahnya, tapi juga di atasnya yang harus disikat. Maksud saya, saat ini kita mengalami masa kesulitan. Kawan-kawan saya dirumahkan di RRI, di TVRI gitu ya. Belum lagi usaha-usaha yang lain, IO, penyelenggara, hotel. Nah, memang saya setuju soal langkah penghematan. Tetapi juga harus dilihat juga gitu ya. Yang terkena itu adalah sektor bawahnya. Tetapi saya melihat sektor atasnya.
kementerian masih mengangkat staf khusus yang kita bisa lihat kredibilitasnya. Artinya gini Mas Ari, kalau kita lihat dari level of communication-nya, apa yang disampaikan atau pidato retorika yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, gaungnya atau efeknya sampai sejauh ini sudah sampai mana sih ketakutan yang ditimbulkan untuk para jajarannya atau di bawahnya ini? Ini sebuah proses komunikasi politik gitu ya, yang masih hanya pada tataran pidato. Perlu tindakan nyata, langkah nyata. Nah kita harus tunggu nih, apa yang langkah selanjutnya dari Pak Prabowo. Tidak hanya sekedar SP1, SP2, SP3, tetapi langsung pemutusan hubungan kerja misalkan. Baik. Kalau sudah bicara soal tindakan nyata, apalagi tadi sudah disebut KPK nih, Bang Saud. Kalau tadi kan juga Pak Prabowo bilang, kalau malu kita tempuh cara-cara yang nggak bikin malu deh. Dan KPK juga salah satu yang ditugaskan. Nah apa kemudian skema yang bisa didorong atau ditawarkan untuk membuat pidato ini tidak hanya sekedar retorika, tapi betul-betul menjadi aksi nyata? Ya, yang paling penting kan pesan ini ditujukan kan, saya sebut tadi di bawah ini ya kan. Di bawah itu kan mulai dari kementerian ke bawah gitu. Kalau kita mau sedikit kreatif, dijajarin semua kementerian yang ada sekarang, sebenarnya kata-kata itu ditujukan kepada kementerian mana atau menteri mana gitu. Langsung disebut saja. Oh iya dong. Iya kan? Nggak mungkin juga buat Mas Ari dan saya. Jadi nextnya harus kayak gitu mungkin ya, langsung di-mention. Ya kan, nggak mungkin kita berempat di sini gitu. Tapi itu kan nggak mungkin dilakukan itu, karena apa? Kalau kita bicara korupsi, due process of law-nya harus jalan, ya nggak? Ya dong, nggak boleh korupsi itu begitu-gitu aja. Itu ada due process of law itu ya, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai mengembalikan uang gitu kan. Untuk seorang presiden itu udah including sebenarnya, dia udah paham di situ gitu. Tetapi kalau kita bicara yang saat ini disampaikan itu, katakanlah itu adalah style, strategi, sistem, cara-caranya beliau gitu ya, untuk memberantas korupsi, itu kita masih bisa terima gitu. Artinya yang paling penting adalah what is the value that you want to create. Nilai apa yang mau diciptakan. Yang nilai yang mau diciptakan oleh presiden adalah tentu kepastian hukum, ya kan, keadilan, dan kemudian kemanfaatannya. Iya dong, kita khawatir juga nanti statement ini tidak adil, tidak bermanfaat. Jadi ada orang-orang tertentu yang diambil, ya tidak bermanfaat secara keseluruhan, dan kepastian hukum. Nah oleh sebab itu 3 prinsip itu jangan lupa dipegang, dan itu tugas siapa? Deliver the message dari presiden ini di bawah ini harus dijabarkan. Dalam bahasa intelijen itu disebutnya itu elemen essential information. Presiden tuh batuk aja di bawah harus jabarin gitu loh. Nggak mesti dibuat detail-detailnya, gimana sih kan gitu ya kan. Dia batuk aja kita udah tahu nih bapak nih, udah sampai kayak begini nggak bisa lu jabarin lagi kan. Lo gimana lo jadi orang? Kelewatan namanya berarti ya Bang Saud kamu itu. Iya. Nah tapi apa yang kemudian bisa dilakukan juga oleh KPK mengimplementasi apa yang menjadi perintah presiden? Ini kan jadi seperti apa ya, diharapkan KPK betul-betul juga bisa melakukan peran dan fungsinya untuk membantu presiden menghapus atau membersihkan Indonesia dari korupsi ini, Bang Saud. Iya, kalau kita kembali kepada 3 institusi, baik kepolisian dan kejaksaan dan spesialisasi KPK, utamanya KPK gitu kan, memang harus kita harapkan. Kalau saya sih kalau mau keren, Pak Presiden bikin perpu kembaliin undang-undang KPK. Baru dia bisa full speed tuh, ngejar terus gitu ya, kayak gua dulu dah gitu kan. Pasti setuju ya, kalau memang itu kan bikin perpu aja, kalau dibahas-bahas lagi kemana tuh gedung kura-kura itu repot lagi nanti kita kan. Jadi itu mungkin salah satu yang perlu kita sarankan kepada Pak Presiden. Habis dari dia bicara menginspirasi strategi, style yang berbeda dengan presiden yang pernah ada ya. Coba deh hitung presiden yang pernah nggak di hari-hari hidupnya tuh menyampaikan message anti korupsi seperti ini. Gitu. Coba nanti kita cek ke Mas Andi juga ya, karena Mas Andi yang tahu juga. Jadi maksud saya gini, jadi itu artinya ini kita harus ikuti dengan langkah berikutnya. Tetapi kalau kembali ke KPK tadi, yang paling keren adalah presiden bikin perpu, gua kembaliin lo, gua nggak bawa-bawain lo lagi, pokoknya lo independen aja. Tapi dia bisa juga melakukan sesuai undang-undang terbaru, bisa juga umpamanya melakukan dialog karena dia bagian dari pemerintah. Tapi kalau mereka mungkin independen, karena pemberantasan korupsi ini kan as a method of building confidence measure gitu, membangun kepercayaan tuh kayak seperti apa gitu. Nah itu yang kita harapkan ke depan, sehingga KPK tetap menjadi yang semula misinya dia koordinasi, supervisi, monitoring, pencegahan, penindakan. Karena sekarang ini kan yang focal pointnya dia agak nggak jelas nih. Ya focal pointnya ya, siapa yang jadi koordinator, supervisi, kalau ada case-case yang kayak tadi itu, yang berapa? 300 triliun cuma dikasih 6 bulan gitu. Itu bisa, ya kan 3 tahun ya Pak ya. Nah jadi mungkin itu Mbak. Baik, kita nanti akan
cari tahu juga strategi yang paling efektif kemudian untuk bisa meluluskan ataupun kemudian mensukseskan apa yang menjadi visi misi dari Presiden Prabowo Subianto untuk menghilangkan korupsi di Indonesia, pemirsa. Kami akan temukan jawabannya bersama dengan para narasumber tentunya untuk Anda sesaat lagi.